justru dijegal sama teman-teman dari EVOS SG. Bener banget Oh, dan almost forget about that. Dia bilang hero yang nyaman. iya. Dari Soul, dari JPL sama Pokemon. Pokemon ya. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita mulai lagi di game yang kedua yang harusnya dari tim EVOS SG udah tahu kendala mereka di game yang pertama bakal coba dipaksa dari seorang GPL Karachiko tapi nggak berhasil dan iya Iwan yang berhasil mengganggu pergerakan di arah top lane dan di cover dengan cukup baik. Sedangkan itu Hayabusanya free banget untuk dapetin kedua belah buff antara Purple dan juga Orange. Yes, dan X-Ray-nya bermain cukup perusuh di sini dengan spell yang cukup baik juga pemilihannya. Vengeance yang akan menjadi tahan badan juga di early atau bahkan di late game-nya dari Tamus yang sudah lama tidak terlihat. JPL masih belum level 2, masih di cover. Ini cukup menarik juga untuk di playoff dari beberapa role, apalagi tanknya itu menemani ke arah good laner-nya terlebih dahulu. Gak langsung menemani di arah mid, gak ngeganggu-ganggu buff, tapi justru malah carry-nya ya, core-core-nya ditemenin Ranger Mas. Ya, karena kali ini cukup menakutkan melihat permainan dari tim EVOS SG yang mungkin dengan hero nyaman seperti yang Momo-chan bilang, mereka bisa nge-pick off dengan cukup cepat, apalagi Ciku Yes. di early game gak punya apa-apa. Gak punya daya juang, gak punya daya apa-apa. Dia Cuma gak punya Needles of Flower apa sih? Needles in Flowers ya? Needles and Flower, ya kan, dan kali ini kalau dia udah level 4 mungkin bakal coba dilepas. Bakal lebih gampang lagi nahan untuk dari seorang Harit terlebih dahulu. Tapi Formace di situ udah ada Moon yang bakal coba untuk mengganggu. Formace udah level 4. Ingat, udah punya Shadow Kill. Bakal ke arah seorang Potato. Bakal coba di pick off tapi apa bakal coba dipasang dan ternyata lihat langsung masuk 3 orang first didapatkan terhadap seorang Potato. Potato menjadikan more hit. tentang rebus tapi kali ini ada double kill. Diamankan oleh seorang Moon Bulan yang bukan sembarang Bulan. Oh, hampir saja. Padahal tadi pergerakan dari JPL sangat bagus. Kundonya menyelamatkan temannya di sini. Soul masih cukup gesit, masih bisa dash dan bahkan turtle-nya di menit 2:20 dari space yang tadi diberikan. Bahkan Todak juga mendapatkan 2 poin kill plus. Ini akan menjadi turtle gratis tanpa ada revive dari seorang Formace menuju ke arah gold buff juga Chico di arah top lane-nya. Pokemon masih ada zaman Force, one more hit masih bisa untuk cabut, masih untuk bisa balik ke arah belakang. Tidak mau memaksakan crown race ke depan karena tidak ada mana dari seorang Harit-nya. Bener banget, tapi ternyata aku kira di level 4 bakal dilepas sama Baxianya, tapi ternyata Baxianya masih peka dan menuju ke arah top lane. Lihat, dia bakal nge-cover dengan baik permainan dari seorang Chico, sedangkan itu Moon yang bakal lebih difokuskan terhadap seorang Formace. Di sisi lain, X-Ray ini bagus banget, dia nge-cutting, dia berani lawan Benedetta-nya. Dan ingat, Soul dengan Benedetta-nya memang jago, tapi kalau di early udah terperangkap seperti ini, mungkin berat untuk lane lainnya Momo-chan. Iya, bisa dibilang kayak mungkin dari Todak sendiri mereka lebih percaya diri juga di game yang kedua ini. Meskipun dari, oh lihat tuh, udah mulai dibuka bahkan. Oh my god, tapi Chico udah mulai masuk. Duel striker ke arah seorang Baxia dan Baxia harus ditumbangkan. Di sisi lain pertukaran 1 untuk 1 sama-sama tanker. Kedudukan kali ini lebih baik. Kenapa? Karena Ion bakal coba di pick up dan berhasil diamankan. Lihat, 2 hilang. Apakah bakal menjadi 4 tadi ini bisa menjadi bencana untuk tim EVOS SG di arah top lane. Setidaknya mereka walaupun nggak berani tuker dengan point kill, mereka bakal kehilangan gold di arah top lane. Iya, bakalan dipaksa ya untuk dapat. Malah mau lebih kayaknya, Haji. Iya, karena utang ngusir doang. Iya. Dapetin gold. Kecil doang ya, poking aja. Bener, Poking mundur, Potato kehilangan 1 level. Tapi kali ini Soul, karena dia tahu kalau nggak kondusif posisinya, memilih untuk melakukan clear ini dan bahkan nge-cutting di arah belakang banget dari tim Todak. Lihat udah mulai terbakar, sambit piring tetangga. Nah nih, Nina Nung dan harus mundur dari seorang Soul. Connect semua itu. Dari roda-roda berdurinya. Dari Baxianya, dari Iwan dengan Tenacity ya. Nih benar-benar bakal tebel banget dari Baxianya, apalagi kalau misalkan dia membuka tamengnya atau ban-ban berdurinya. Ada 4 orang, akan mungkin ada gigi sini JPL. Flicker dan langsung ada combo TikTok dari seorang cowoknya, tapi terlalu tebal Iwannya. Padahal dia belum membuka tamengnya dan tidak berhasil. JPL harus membuang 2 menit flickernya dan bahkan di zaman Force Iwannya tidak jadi pula. Ciku dikeroyok 1 melawan 3 dan bahkan dibiarkan begitu saja. Agak sedikit telat untuk backup dan harus kehilangan. Justru ini malah jadi keuntungan balik untuk EVOS SG. Nyaris saja ketika mereka gagal nge-gank ke arah Iwannya, tapi justru malah Cikunya yang datang untuk
merebutkan atau diperebutkan begitu saja nyawanya. Terlalu pede dari Chico-nya. Iya, Dia nggak pakai diserahkan Aegis, nyawanya. dia nggak pakai Aegis dan dia udah tahu posisi dari musuhnya. Iya Harusnya loh. dia nunggu Moon datang ke atas, di clear dulu, diusir sama Moon, baru dia bisa clear. At least walaupun dia kehilangan satu wave, dia nggak mati kayak sekarang. Lebih rugi banget kehilangan dibandingkan dia harus mati. What Bakal coba are you doing, Todak? X-Ray 1 versus 3 dan bahkan 1 versus 4. X-Ray masih mau lebih. Lihat, pemain di putaran berhasil Masih hidup. didapatkan, masih bisa bertahan hidup. What the Dan dia heck? bisa menjemput dari seorang X-Ray. Di sana ada yang terpisah warnya, bahkan Pokemon berhasil ditumbangkan oleh seorang Hayabusa. Berhasil mundur 4 maze dengan Quad Shadow saksi sangsungnya. Oh, that was a good decision making sih menurut gua yang dilakukan oleh X-Ray, karena kita lihat ketika mereka berempat atau bahkan tadi 3 orang atau 4 orang ya yang untuk ngegeng ke arah si X-Ray-nya, tapi turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah dari Hayabusanya, plus Hayabusanya dapetin Pokemonnya dari carry-nya, core-nya di arah samping diamankan di menit tengah atau di mid game-nya. Betul sekali, tapi Formase kali ini bakal fokus ke arah mid lane. Ingat, mid lane didapatkan Gila. bakal menjadi keuntungan yang luar biasa. Dan lihat, ada sedikit Aurora di sana dengan freeze-nya, tapi masih berhasil diamankan. Oh, Potato Oh terculik di arah my bottom lord. lane. Seorang diri, tak ada pengawalan. Ini bisa menjadi bencana. Potato sudah terpick off 2 kali di menit yang ke-6, Bung Cornet. Oh my god, ini what happened EVOS SG benar-benar beda banget di playoff, atau justru malah Todaknya yang improve dengan sangat amat cepat, bahkan di arah top lane-nya juga udah didapetin untuk turretnya di arah mid lane-nya. Shadow kill karena Pokemon, tapi lihat sini dari Iwan-nya, mana Sylvana-nya, lihat Sylvana dari belakang, mencoba untuk lompatkan, belum ada dua free dari JPL ya, belum dibuka, dan bahkan kita lihat sini JPL yang masih bisa survive, tidak ada Imperial Justice ternyata dari Moon-nya, baru ada sekarang, tidak ada combo di team fight barusan, timingnya belum puff, belum di stun, dan bahkan masih bisa ada final blow dan cabut ke arah belakang justru ultimate-nya. Iwan bakal coba direlakan dirinya, tapi ternyata Formase masih mencoba untuk membantu dan ternyata nggak bisa. Innalillahi di arah mid lane dari seorang Iwan menuju ke arah bottom lane. Fokus ke arah turret yang pertama di arah bottom lane dari seorang X-Ray yang ternyata kuat sekali melawan Benedetta. Dia bahkan membuat Benedettanya kehilangan 1 level tertinggal atas seorang Tamus. 74 kedudukan sementara, 21.000 goldnya. Ini benar-benar ketika comfort hero yang dipakai oleh teman-teman EVOS SG justru malah menjadi titik balik. Todaknya ya justru yang malah enak banget. Ini turtle yang ketiga, Hayabusa sendirian. Ada Cho yang mulai mengganggu, tapi harusnya ditarik, nggak mau diamanin lagi. Kita lihat di atasnya, ada Moon yang mencoba untuk menunggu momen yang tepat, tapi kita Potato-nya yang terkena Chico, mencoba untuk maju bersama Iwan, yang lihat damage terbesar, ya begitu saja dari JPL, yang mencoba untuk mengganggu, tapi Dwarf Dragon yang malah justru ke arah yang lain. Mega kill didapatkan dari Sylvana-nya, dari Formase yang mencoba untuk maju lagi, masuk Quad Shadow-nya, ultimate-nya mana, Shadow kill-nya mana, tidak mau dikeluarkan. Benar-benar sabar banget, tidak birahi seperti Cornet. Ini nggak ngerti lagi apa yang miskomunikasi atau mereka main kayak udah nggak ada chemistry-nya, kayak sendiri-sendiri banget. Biasanya Sol ini selalu membantu ke atas, tapi ternyata Sol dengan pressure dari seorang X-Ray sekalipun, dia harus kehilangan Merahnya diambil. orange buff-nya. Dan ini turtle lagi untuk tim Todak. Ingat, ini benar-benar berbahaya di late game nanti. Dari seorang Hayabusa dan juga Wanwan juga bakal kuat banget. Bahkan Sol ke arah belakang, bakal di-cover oleh seorang Chico. Ada seorang Iwan yang tertangkap, berhasil mendapatkan 1. Di sini Solnya yang tertangkap, gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Maunya Diko yang membuat Sol harus tumbang di arah mid lane, Bung Cornet. Ini benar-benar kalau Sylvana dilepas dan Imperial Justice-nya, even itu kena 1 hero, tapi itu bakal menjadi disaster banget sih. Gak bakal bisa kabur, gak ada Purify, hanya ada 1 orang doang, Pokemon doang yang punya Purify. Sisanya gak ada, dan bahkan Pokemon menggunakan Purify-nya mungkin di waktu ketika dia lagi zaman Force, atau benar-benar kepepet banget ketika dia tertangkap dari Sylvana-nya. Ini Sylvana-nya enak banget sih, tinggal nunggu momen yang tepat untuk dapetin. Bahkan kita lihat skor dia Sylvana 5-0 dan 4 assist. 5-0, 4 assist, dia gak ke pick off sama sekali. Dan udah ada 1 buah Athena Shield dari Iwan. Iwan bakal lebih berani lagi di garis depan. Mau ada seorang Kagura, Pokemon sekalipun. Dan Formase sudah standby di bawah. Udah ada 3 player bahkan. Udah ada 4 bersama Jibula dan di arah top lane. Uang-uangnya bakal lebih aman karena dia lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu sebelum tim fight. Yes, masih berputar-putar. Iwan mencoba untuk ngebait musuhnya JPL. Belum ada flicker, tapi sudah ada ultimate dari Ion juga. Pakai
Orange buff untuk dihajar lagi Pokemonnya. Sekarang dia one more hit masih bisa tapi ternyata ada efek dari orange buff dari formation. Dan X-ray-nya tebal banget, ada Vengeance juga. Dan ada Revitalizer dari Iwan-nya yang mencoba untuk masuk. Ternyata mana Imperial Justice-nya belum dikeluarkan. Monster killer seorang Moon, belum adanya Imperial Justice. Tapi sudah 2 orang yang hilang dimakan oleh teman-teman dari Todak. Yes, bakal difokusin di arah turret dan bahkan tapi kali ini Ciku. Lihat, ada duel trend, nggak ada masih cooldown reduction. 3 player dari tim EVOS SG mencoba untuk mendefense di arah ini. Ternyata dipasang oleh seorang Moon. Dilihat, udah mulai di-dive-in. Dan Jibung masih bertahan, masih diamankan seorang Ciku. Langsung ada Cloud of the arah belakang. Berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill dan nggak berhasil. Lihat, ini Bitter mencari arah top lane dan ini bencana untuk tim EVOS SG. EVOS dan EVOS 14-5. Todak di playoff bener-bener garang banget, berbeda ketika di group stage. Dan ini benar-benar kompak banget, membuat teman-teman dari EVOS SG harus kesulitan dan kehilangan satu inhibitor turret dia. Dan Lord, Bapak Lord yang terhormat terbuka bebas banget Todak. Teman-teman dari Malaysia tampaknya akan mengamankan Lord ya. Atau mungkin ada pergerakan dari Soul, ada Kagura juga, ada Retribution. Pokemon, siapa yang akan mendapatkan Lord ya? Sekarang Iwan ada langsung Retribution oleh musanya. Formation udah mulai masuk, mulai ada tendangan dari JBL ya. Droplingan, ayo musanya juga harus tumbang. Oh my god, 3 orang menuju 4. Tapi X-Ray masih cukup kuat, tidak cukup kuat dan langsung ditumbangkan 4 orang Ranger Mas. Ciku bakal coba untuk membalaskan kanan tapi nggak bisa. Langsung ada crossbow dari sana. Masih mendapatkan 1. Apakah Soul juga ada 1 tumbangan? Memilih untuk mundur. Apakah terwipe off dan wipe out? Moon untungnya udah kembali hadir dan lihat Super Minion di arah top lane menuju ke arah base dari EVOS SG. EVOS SG masih terselamatkan nyawanya untuk kali ini di menit ke-11. Mereka masih punya napas segar karena wipe yang didapatkan oleh tim EVOS SG atas Todak. Yes, agak sedikit memaksakan juga sebenarnya dari Iwane yang selalu nebeng turret Lord yang lebih tepatnya. Sehingga ketika tim fight darahnya udah sekarat duluan. Dan ini akan menjadi Lord yang agak sedikit sia-sia. Tapi kita di bottom lane Soul versus Moon. Gila. 1 versus 1. Sylvana yang justru memenangkan pertandingan duelnya. Holy Crystal. Oh bukan. Apa tadi burn-nya dari mana ya? Dari itu Glowing Glowing One. Glowing One. Oh iya, itu Ada Glowing One. burn Aku kira effect. Clock of Destiny loh. Bukan. Itu Glowing Bukan, One ya? Glowing One. Iya, makanya aku nanya, lah burn-nya dari mana? Lo bisa nih ya Kagura. Iya loh. Oke, oh iya. Tipis kan kelihatan dari jauh, coba deh, mirip. Oh dari jauh. Tipis ya. Lalu harus beli kacamata situ. Iya, udah mulai gue. Tapi Moonnya sih gila banget sih. Oke, Panahnya. Udah ada ultimate-nya dari Moon. 7 loh poin kill-nya. oke. 7 poin kill, di garis depan. Mereka nggak boleh terlalu wipe lagi, karena ini bisa menjadi Nggak ada snowballing. wave Ingat, tapi. Roger, Iya, benar-benar. Roger ini. Kalau dia udah level 15 dengan full item, dia benar-benar bisa untuk numbangin Formation dengan gampang banget. Ini Formation kan cuma bisa dibilang salah satu distraction. Gak full damage banget. Karena kalau dia masuk di bagi damage pun gak terlalu sakit. Ini Ciku yang bakal menggendong di arah late game bersama dengan Moon harusnya. X-Ray juga bakal tebel banget. Yang ngebuat para pemain tim EVOS SG bakal ke-trigger banget sama seorang Tamus yang nih orang gak mati-mati, dipukulin se-RT, gak metong-metong, kayak gitu loh. Inferno plus Vengeance. Benar-benar tebel banget Moonnya, lihat. Udah kayak Furby. Cukup nakal, depan flame shot terpaksa dikeluarkan. Tapi orange buff-nya langsung diamankan oleh Potato dengan Retribution. Tidak adanya Lord dalam 95 detik ke depan. Moon yang pura-pura nge-lag di sana. Dia menjadi patung, baru bergerak sedikit saja bergeraknya. Goyang patah-patah, seperti lagi goyang poco-poco. Di combo yang baik banget, Flicker Stun, dan bakal terkena 2. Tapi kesini Ionis sekarang telah didapatkan oleh seorang One yang mudah sekarang juga. Tapi Ciku di sana mencoba untuk nge-hit, basic attack, run, dan langsung maju lagi. Flicker karena depan, Ciku mendapatkan ultimate-nya, double kill, triple kill Ciku. Looking for Mania, tapi kali ini berhasil dapatkan. Oh my god! Ciku yang bukan macik berhasil mendapatkan Mania. Bakal fokus ke arah base, tapi masih ada Soul, ada Forbase juga. Mereka gak mau menghilangkan kesempatan kali ini. Forbase memilih ke arah ini bisa terlebih dahulu agar Super Minion dari 2 arah yang berbeda bakal bisa masuk ke arah base dari tim EVOS SG. Lihat cukup lama, 1 gerobak terakhir. Soul coba fokus, shadow kill masih bisa ditahan, tapi 1 wave Cukup lagi tebal dari para pemain tim Todak masih ada. Lihat Soul, one last hit dan
ternyata ada flame shot di sana. Oh, Dia nggak yang bisa, overturn nggak bisa. mengusir Masih mundur ditahan. para pemain dari tim Toda. Oh my God. Harus dipukul mundur. EVOS SG masih lihat, masih bisa bernafas. Nampaknya kali ini EVOS SG pasukannya berhasil bertahan. Oh my God, napas dari EVOS SG. Walaupun sudah benar-benar sedikit lagi kekalahan di depan mata mereka. Tapi sayangnya masih ada Soul yang cukup tebal. Masih bisa survive, menahan semuanya. Menahan semua minion dan juga serangan-serangan. Bahkan dari 3 orang yang mencoba untuk nge-push dari Todak. Dan Lord yang berwarna kuning. Dan ini mungkin akan hidup dan mati juga untuk permainan antara EVOS SG dan juga Todak. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Dan mungkin ini akan menjadi Lord yang cukup berat juga. Untuk kedua tim, siapa yang mendapatkan Lord. Walaupun belum menit 18, tapi ini akan menjadi Lord yang sangat mengganggu. Dan pasti untuk membantu lebih cepat lagi untuk nge-push ya. But ini benar-benar Moonnya sih. Moonnya harus diwaspadai sih dengan X-ray. combo dia. Lihat, lagi-lagi JPL yang terkena dari Justice ya. JPL versus Berani mencoba untuk kabur tapi tidak ada flicker. Dia ajar begitu saja dan say goodbye. Goodbye JPL. JPL di take down, Lord terbuka dengan sangat bebas. Bahkan EVOS SG harus nge-defense di 2 lane yang berbeda. Ini bakal menjadi sebuah hal yang sulit sekali. Kesempatannya mereka untuk mendapatkan Lord cukup kecil, tapi kalau mereka berani do or die, kita bakal lihat. Tapi kali ini Soul udah terlihat, udah ada satu buah tanda, tapi ternyata lagi buah tanda yang nggak dituju. tuh? Bagus banget, Wind of Nature menyelamatkan. Udah gak ada apa-apa. Di Yang overturn, overturn. Todak Nice, satu Soul. jaman Winter Jiko Treasure. masih mau lebih dah Winter Treasure. Nasab dan tidak bahkan double kill. Dan sisa potato dan ini bencana untuk EVOS SG. Dimakan dan lihat. Again and again pun benar-benar mendapatkan sorotan di game ini. Selalu berikan space dan bahkan dengan kreativitas sangat amat baik. Dan inilah dia Todak berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pasukan